Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Rabu sore seperti biasa kita istiqomah di markas besar Juleha Malang Raya mengadakan pelatihan. Di situ ada rapat musyawarah, asah mengasah dan lain sebagainya. Oke, kita sambil mereview ini produk dari GSN. Kalau kemarin ada golok tebas, nah ini chopper. Kita dekatkan. Chopper 2 model seperti ini. Dari yang sarung kulit dulu. Sarung kulitnya tebal, jahitan rapi, lengkap dengan cantolan yang gede, cetekan untuk pengaman. Seperti ini cara membukanya. Kita baluri krim oles bilah. Sebenarnya harus diplastiki ini. Oke, harus diplastiki sebelum dimasukkan pembungkus atau sarung kulitnya. Full tank dijepit dengan gali sonokeling di pin 1 2 3, depan belakang kuningan ngeplong. Oke ya. Materialnya baja bohler, semuanya menggunakan baja bohler K110. Panjang total 37,7. Panjang bilah 25 cm panjang bilahnya. Lebarnya ini lebarnya 4,9. Ya, harusnya ini 5 cm. Oh, di sini terlebar 5 cm, kan ngotak ini ya. Yang bagian sini ini lebar 5 cm dan memiliki ketebalan 5 mili. Itu yang sarung kulit. Selanjutnya, bagi yang suka full kayu, ini ada full gali sonokeling seperti ini. Konstruksi full tank, ini model jengkol, dipin seperti biasa, depan belakang ngeplong, tengah rapat supaya kuat. Terus selanjutnya, untuk yang tadi kan polos, yang ini dipeges seperti layaknya kopak rawing, dipeges kiri kanan ya, sampai sini dipeges kiri kanannya. Material sama, baja bohler K110. Panjang totalnya 38 ya, 38 cm panjang total. Panjang bilah 24,5, terlebar 5 cm, ketebalan 5 mili. Oh, ini 5,5. Tertebal di sini 5,5. Oke, kita langsung teskan di bambu. Nanti kalau chipping rolling kita servis. Dari yang pertama dulu, yang full kayu. Sini ya guys, kan kelihatan ada bekas tunggak kayu, jadi biar enak. Kita langsung teskan. Wah, tajam banget, langsung saking tajamnya ini langsung ambiar. Kita tes dulu di kertas lah biar tahu ketajamannya. Ternyata tajam banget. Oh, kadang di kertas tajamnya kayak gini, makanya langsung ambiar. Ini bambu kering. Ambiar. Oke, untuk yang full kayu, karena ini ketajamannya benar-benar tajam di selis kertas, maka bagian ujung itu ada ciping-cipingnya gitu ya. Perhatikan lagi. Nah, nyendat di sini. Biasalah, karena saking tajamnya di selis kertas
tajam sembelihan. Nah, tajam sembelihan, maka setelah kita tebaskan beberapa kali, ada bekas ciping-cipingnya mata gergaji. Perhatikan, kita bersihkan dulu krimnya. Nah ini, kalau atas aman, atas ini, yang sini ada ciping-cipingnya. Seperti itu. Ada nyendatnya gitu ya, bagian pas kena yang ciping pasti nyendat di kertas, karena ketajamannya bener-bener flat banget ya. Oke, kita nanti biar di servis sama Pak Yasin, ahli ngasah. Ini untuk yang full galih sonokling. Sekarang yang sarung kulit, kita teskan di kertas ini. Ketajamannya sembelihan, bukan chopper kompetisi, memang ya tajamnya halus sembelihan. Perhatikan, chopper macam ini ya sayang dipakai untuk kerja berat ya, tapi kan kita penasaran kemampuannya seperti apa. Ini yang tadi. Mantap. Oke. Cukup satu titik ya, tidak semuanya, karena kembali bagian yang kita tebaskan tadi tidak rata kiri kanan, dari ujung sampai pangkal tidak kita tebaskan semuanya, karena khawatir ketajaman sampai selis kertas pasti nanti akan ciping. Nah, nyendat di sini. Nah, itu menjadi mata gergaji. Bagian yang tidak tertebas dia halus. Nah, ketika yang tidak tertebas dari pangkal ini ya, yang pangkal set gini halus. Tapi ketika kita tarik dari pangkal hingga ujung, nah dia nyendat di sini. Menandakan kalau dia sudah menjadi mata gergaji. Di sini. Nah ini ciping di sini. Nah, di bagian yang saya tebaskan di bambu tadi. Jadi tidak ada kesimpulan yang berarti, cuman kita mendapatkan ilmu ketika tajamnya sudah tajam selis kertas, maka layak sembelihan dan tidak dianjurkan untuk menebas benda keras, pasti ciping. Oke, kita servis dulu ke Pak Yasin, ahlinya ngasah. Pak Yasin lagi ngajarin murid-muridnya, nanti biar dibenakkan ini. Demikian akhiran walaupun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin servis, diservis dulu ini. Oh sini Pak Yasin, Pak Yasin sini masuk. Jadi kita kenalkan untuk sahabat-sahabat GSN ini, tim kita ahlinya ngasah lagi ngajarin muridnya. Perkenalkan dulu, ini Pak Yasin ya. Ini ada, setelah kita tes di bambu, maka terjadi yang namanya ciping. Oke, berarti terlalu gimana ini, terlalu keras atau bagaimana? Kalau ketajamannya memang dia sudah di selis kertas. Untuk biasa terjadi ciping seperti ini, posisi kita motong bambu atau apa itu harus kita sudut pemotongannya pun harus tahu, tidak asal main tebas gitu. Soalnya pisaunya ini hampir flat gitu. Jadi tekniknya kita harus tahu tekniknya untuk memotong sesuatu benda keras. Jadi nggak langsung main tenggel atau main potong dengan posisi lurus, pasti dia akan mengalami
jiping. Tapi seumpama ini agak di sudutnya untuk motong sesuai, insya Allah kemungkinan untuk jipingnya sedikit. Sebenarnya tadi posisi saya sudah miring, Pak. Cuman karena mata bilahnya ini, karena ketajamannya dia di slis kertas, itu maka sangat flat, sangat rimpih sekali terjadi jiping. Gitu. Ya, mungkin karena terlalu flat ini ya, bukan. Mungkin karena terlalu flatnya ini sebenarnya bukan untuk konstruksi bacok, mungkin sesuainya untuk sembelih. Karena kan kalau melihat bevelnya memang flat, bukan untuk apa itu untuk langsung nyoba ke bambu atau ke pohon ya. Untuk bevelnya mungkin kalau konvek agak seperti kapak gitu, agak tebel gitu, mungkin bisa untuk pohon, tapi ini layaknya untuk sembelih ya. Oh ya, berarti sudah terjawab pertanyaan saya yang terakhir, apakah chopper ini layak untuk sembelihan. Beliau sudah menjawab sebelum saya bertanya bahwasanya ini spek sembelihan gitu, ketajamannya, karena sudah slis kertas dan juga bentuk dari mata bilahnya sangat flat seperti itu. Oke, minta tolong untuk dipertajam lagi. Ya, oke. Untuk konsumen barangkali berminat bisa langsung menghubungi nomor admin. Nah, untuk yang konsultasi bisa dengan ahlinya ngasah kami, bisa menghubungi nomor Facebook beliau. Facebooknya apa Pak Yasin? Yasin Los. S-nya berapa? 1. Oh, LOS ya. Facebooknya Yasin Los. Oke. Terima kasih. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.